Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Galang di Gasra Channel. Jadi di video kali ini kita akan mulai merakit Tamiya Mini 4WD series Victory Magnum. Yang di video sebelumnya kita sudah unboxing Tamiya-nya ya. Jadi di video kali ini kita akan mulai merakit. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita rakit Tamiya Mini 4WD series Victory Magnum. Like, subscribe, click notification. Don't forget to comment. Oke teman-teman, ini adalah box dari Tamiya Victory Magnum Premium yang kemarin kita unboxing, dan ini adalah side stay yang kemarin di video sebelumnya saya pernah bilang bahwa di box ini kita tidak mendapatkan side stay ya teman-teman. Ini saya beli di original Tamiya dan berwarna merah. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di description. Oke, kita akan mulai merakit. Kita pinggirkan dulu. Oke, ini udah saya lepas plastiknya teman-teman. Kita akan mulai melepas bagian bodi, kemudian bagian gearbox dan aksesoris-aksesoris buat sasisnya yang lain-lainnya. Oke teman-teman, ini adalah bodinya. Jadi tadi udah saya pasang sayapnya ya. Terus kemudian di sini, tadi kita udah pasang spoilernya. Dan ini adalah sayapnya dari Victory Magnum. Cuma ini nggak saya pasang dulu ya teman-teman, karena lebih mudah buat pasang stikernya nanti daripada langsung dipasang, nanti stikernya akan susah untuk dipasang. Dan ini adalah bagian depannya buat masuk ke dalam sasisnya. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, kalau sudah pasang seperti ini berarti udah rapat ya teman-teman. Ini fungsinya buat masang ke bagian sasisnya. Oke, lanjut kita akan mulai ngelepas aksesoris-aksesorisnya ya, gearbox dan lain-lainnya. Teman-teman, setelah kita melepas bagian aksesorisnya yang biru ini, kita akan mulai melepas yang ban dulu teman-teman. Oke, setelah semua sudah terlepas, kita pasangkan ban dan velgnya teman-teman. Jadi untuk ini adalah velg yang kecil, dia akan menggunakan ban yang lebih kecil ya teman-teman. Dan untuk yang besar ini kita memakai ban yang lebih besar. Jadi ukuran velg depan dan belakangnya untuk seri Victory Magnum ini ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi untuk yang ban depan lebih kecil daripada ban belakang. Oke, setelah ban sudah terpasang dan dengan velgnya, mari kita buka dinamo dan perbautan ya teman-teman, dan gear-gearnya juga. Kita taruh di sini saja. Nah, mungkin sekarang kita akan memasang bagian dinamo dulu ya teman-teman. Jadi ini gearnya kita pasang di dinamonya.
Oke, jika sudah, kita akan cari tempat untuk dinamonya. Ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kita harus memasang terminalnya terlebih dahulu. Kita buka dulu. Jadi cara memasangnya adalah kita sangkutkan terminalnya di bagian sini. Kita sangkutkan, terus kita pasang dan sampai bunyi klik ini. Oke, sudah rapat. Oke, jika sudah, kita akan memasang dinamonya teman-teman. Oke, sudah terpasang dengan baik. Jadi ini dinamonya sudah terpasang ya teman-teman, tempat dinamonya. Selanjutnya kita akan pasang bagian depannya ya teman-teman. Kita akan pasang bagian depannya dulu. Namun sebelum itu kita harus sudah pasang piring bagian ban depan ataupun bagian ban belakang, kita harus sudah pasang ya, seperti ini kalau udah terpasang. Nah, kemudian untuk yang bagian depan kita akan membutuhkan terminal dulu teman-teman. Jadi kita akan taruh di sini terminalnya. Kemudian kita ambil satu gear warna pink ini buat 4 WD nya, kita akan taruh di sini. Kemudian kita ambil propeller shaftnya, kita taruh di sini. Nah, setelah udah selesai seperti ini, kita ambil on off nya. Ini saklar buat on off nya. Kemudian kita taruh seperti ini. Kemudian kita ambil ban yang diameternya kecil atau yang ukurannya kecil seperti ini. Kita masukkan di depannya seperti ini. Nah, oke, jika sudah terpasang seperti ini, kita akan memasang tutupnya teman-teman, menghadap seperti ini. Oke, sebelum ditutup kita harus memberikan pelumas terlebih dahulu agar gearnya berputar dengan lancar ya. Oke, jika sudah, kita akan tutup bagian depan. Kita pasin dulu lubangnya. Oke, ketika udah bunyi klik itu dan bagian depan udah terpasang teman-teman. Karena bagian depan udah terpasang, selanjutnya kita akan pasang bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang kita udah siapin ya dinamonya berserta dengan tempat dinamonya sini. Kemudian kita ambil dulu gear warna pink juga dan gear warna kuning. Ini kita pasang terlebih dahulu teman-teman. Pertama kita pasang gear warna kuning dulu seperti ini. Kemudian kita pasang gear warna pink berhadapan-hadapan dengan gear warna kuning. Kemudian kita masukkan ban belakangnya. Kita pasang ban belakang. Oke, jika sudah, kita akan memasang dinamonya sampai bunyi klek gitu. Terus kemudian kita pasang gear birunya, dan jangan lupa besi yang kita harus masukkan ke gear birunya seperti ini, menghadap seperti ini, dan kita pasang di bagian atas. Nah, setelah semuanya terpasang, kita coba putar dan aman, kita akan masang gearboxnya teman-teman. Hadapnya seperti ini. Pastikan pemasangannya rapat ya teman-teman sampai bunyi ceklek. Nah, kalau udah bunyi seperti ini, untuk merapatkan lagi kita akan memberikan baut kepada gearboxnya ini teman-teman. Terus kita rapatkan dengan menggunakan obeng. Oke, sudah rapat. Dan ini harusnya kita bisa langsung tes teman-teman, apakah tamengnya berjalan dengan sempurna atau ada masalah di dinamonya atau salah pemasangan. Jadi kita coba dengan baterai.
Jangan lupa kita kunci baterainya menghadap ke atas seperti ini, dan kita coba nyalakan. Nah, ini tamengnya udah bisa jalan ya teman-teman, jadi kita aman memasangnya, tidak ada kesalahan. Oke, karena udah selesai di bagian sasisnya, kita akan melanjutkan memasang bumpernya teman-teman. Kita akan memasang bumper bagian belakang. Sebelumnya saya sudah memasang rollernya teman-teman. Di bagian belakang ini udah saya pasang roller, tinggal memasang di bagian belakang. Cara pemasangannya, ini ada lubang 2, kita paskan seperti ini. Maaf, kebalik. Oke, ketika udah pas seperti ini, kita kasih baut. Kemudian kita setengah rapatkan dulu teman, jangan langsung dirapatkan. Oke, dan kita pasang baut satunya. Terus kita rapatkan sampai dalam. Oke, selanjutnya kita akan pasang roller bagian depan. Jadi untuk memasang roller bagian depan, kita menggunakan baut seperti ini. Kemudian kita masukkan bautnya ke roller ini, dan jangan lupa bearing roller dipasang juga seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan pasang di bagian lubang yang paling kanan. Kemudian kita rapatkan. Oke, sudah rapat, kita coba. Aman. Kemudian untuk roller satunya dengan cara yang sama, kita masukkan bautnya dulu. Kemudian di paling bawah kita akan memasang bearingnya. Taruh sebelah kiri, kemudian kita rapatkan. Oke, roller sudah terpasang. Kemudian yang terakhir adalah kita akan memasang set stay atau sayap ya teman. Kita pasang seperti ini bagian bawah. Jika sudah rapat, kita akan baut bagian bawahnya. Oke, set stay sudah terpasang. Oke teman-teman, kita sudah memasang dua roller di sini. Kebetulan rollernya kita pakai yang berbeda ya. Kita dapatnya seperti ini, cuman kita tidak dapat baut yang panjang, jadi kita pakai roller yang sebelumnya saja, yang bagian kecil ini seperti belakang. Karena adanya baut yang kecil teman-teman. Ini rollernya lumayan panjang, jadi tidak ada yang cocok untuk bautnya. Kemudian kita jangan lupa untuk memasangkan penstabil dinamo ya, biar dinamonya nggak gerak seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Oke, udah bisa berputar dengan lancar dan suara mesinnya lumayan halus, jadi mobil siap untuk dijalankan. Dan yang terakhir adalah pemasangan bodi. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah memasang stikernya.
Ini adalah bodi Victory Magnum yang sudah dipasang stikernya. Jadi kita akan pasang bodinya seperti ini teman-teman. Dan kita pasang kunci dari bodi tersebut. Oke. Dan Victory Magnum sudah selesai dirakit.